Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di chapter 11 ini kita akan bahas tentang auditing computer based information system ya. Jadi karena pelaporan akuntansi untuk berbasis teknologi, maka kita mengauditnya juga berbasis teknologi. Nah, seperti apa auditing computer based information system? Mari kita lihat ya. Di chapter 11 ini ada beberapa learning objective. Yang pertama adalah describe the scope and objective of audit work and identify the major step in the audit process ya. Jadi ruang lingkup dan tujuan dari pekerjaan audit ya. Juga mengidentifikasi langkah-langkah utama di dalam proses audit. Kemudian juga mengidentifikasi tujuan dari audit information system dan menggambarkan 4 langkah pendekatan yang dibutuhkan untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Kemudian design a plan for the study and evaluation of internal control in an accounting information system. Kemudian menggambarkan software yang digunakan untuk melakukan audit dan menjelaskan bagaimana software tersebut digunakan untuk melakukan audit dan melakukan audit di dalam accounting information system. Kemudian juga menggambarkan nature ya and scope of operational audit. Dan yang terakhir adalah ini ya tentang auditing ya. Auditing seperti sudah Anda ketahui di mata kuliah audit ya. The systematic process of obtaining the and evaluation evidence regarding assertion about economic action and events in order to determine how well they correspond with established criteria. Ya, jadi audit itu adalah suatu proses yang sistematik. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi, menemukan dan mengevaluasi bukti-bukti transaksi yang mendukung asersi manajemen ya. Asersi itu adalah kejadian-kejadian, keadaan-keadaan yang mengharuskan manajemen itu mencatatnya di dalam catatan akuntansi ya. Ini. Nah, di dalam audit sendiri itu ada kriteria-kriterianya, juga ada langkah-langkahnya, maka audit information system ini juga nanti akan menyesuaikan proses sebagaimana audit manual dilakukan. Ada beberapa tipe audit. Yang pertama audit keuangan, ini untuk menilai reliabilitas dan integritas dari transaksi keuangan, kemudian catatan-catatan akuntansi dan financial statement. Kemudian audit information system ini fungsinya adalah untuk mereview pengendalian dari accounting information system ya untuk dinilai compliance-nya atau kepatuhannya ya terhadap internal kebijakan internal control dan prosedur serta efektivitas dari pengamanan aset ya. Kemudian audit operasional ya adalah ini ya, economical and efficient use of resource. Jadi kita melihat bagaimana sumber daya yang dimiliki perusahaan itu digunakan gitu ya, secara ekonomis dan secara efisien. And the accomplishment of established goal and objective. Ya. Jadi juga bagaimana kesesuaian tindakan-tindakan operasional terhadap tujuan dari perusahaan. Kemudian juga audit compliance itu adalah audit kepatuhan. Jadi kita membandingkan gitu ya antara yang dilakukan entitas atau perusahaan dengan aturan-aturan yang ada ya. Misalnya tentang aturan hukum dan undang-undang, kebijakan dan prosedur yang sudah ditetapkan di perusahaan. Kemudian audit investigatif ini adalah audit dengan tujuan tertentu, biasanya untuk mendeteksi adanya fraud atau misappropriation of assets atau waste and abuse ya. Jadi apabila ada penyimpangan-penyimpangan, kemudian pemborosan, nah itu dengan audit investigatif.
atau juga improper governmental activities ya. Jadi aktivitas-aktivitas tata kelola yang tidak baik ya atau improper. Kemudian audit proses ini terdiri dari yang pertama perencanaan, kemudian pengumpulan bukti, kemudian mengevaluasi bukti, kemudian mengkomunikasikan hasil audit ya. Jadi sekali lagi audit di sini tidak boleh langsung menjudge sesuatu, tetapi berdasarkan hasil evaluasi bukti itu perlu dikomunikasikan ya, dikonfirmasikan kepada auditi atau pihak yang diaudit ya. Jika nanti auditi tidak bisa memberikan respon atas hasil audit, barulah kita kemukakan opini kita sebagai auditor. Kemudian di perencanaan audit, apa saja yang perlu direncanakan? Yang pertama, why, when, how, and whom, gitu ya. Jadi kenapa audit itu harus dilakukan ya? Tujuannya apa ya? Kan tadi audit, tujuan dari audit banyak ya. Ada audit keuangan, audit investigatif, ada audit kinerja dan lain sebagainya. Nah, planning ini nanti menyesuaikan dengan program auditnya ya. Kemudian work target to area with greatest risk ya. Jadi karena nanti proses audit itu akan bekerja di dalam resiko, maka kita perlu mengenali berbagai macam resiko yang ada di dalam proses audit. Yang pertama adalah inherent risk. Inherent risk ini adalah resiko yang melekat pada subjek yang kita audit ya. Change of risk in the absence of control. Ya. Jadi resiko yang terjadi meskipun sudah ada pengendalian gitu ya. Ada atau tidak ada pengendalian, resiko itu terjadi. Ya, itu disebut inherent risk. Kemudian control risk itu adalah risk misstatement which will not be caught by the internal control system. Ya, jadi resiko yang terjadi karena aspek pengendalian atau internal control ya. Kemudian detection risk, change misstatement will not be caught by auditors or their procedures ya. Jadi ini detection risk itu adalah resiko pendeteksian yang terjadi karena memang aspek auditor atau prosedur yang diterapkan itu tidak mengena ya, jadi tidak tepat sasaran ya, sehingga audit yang dilakukan itu tidak sesuai dengan tujuannya. Ya. Nah, bagaimana ini detection risk ini bisa ditangani? Yaitu dengan jam terbang ya. Jadi auditornya itu harus memang peka. Ya biasanya ini memang jam terbang. Jadi makanya kalau di dalam struktur organisasi audit itu pasti ada senior auditor, ada junior auditor gitu ya. Kemudian ada staf ahli ya, karena kalau di dalam akuntansi itu kan substance of form ya, jadi substansi itu lebih penting daripada bentuknya. Nah, yang bisa mendeteksi, melihat dengan detail substansi dari suatu kejadian itu adalah tenaga ahli di bidangnya, gitu ya. Jadi apakah auditor itu pasti orang akuntansi? Belum tentu. Ya, jadi jawabannya belum tentu, karena untuk menilai substansi dari suatu kejadian ekonomi itu juga perlu tenaga ahli yang di bidangnya ya. Jadi kenapa teknik sipil itu kok bisa jadi auditor? Iya, karena untuk mengecek apakah kualitas bangunan itu seperti yang dicantumkan di dalam kontrak, itu yang mengerti adalah orang teknik sipil ya. Maka ketika pengujian substansi itu auditornya harus memang yang ahli di bidangnya ya. Kemudian misalnya mengaudit rumah sakit, nah itu pasti nanti ada lulusan dari manajemen rumah sakit ya, karena yang paham tentang rumah sakit. Nah, itu adalah kenapa auditor itu pasti salah satu anggotanya ada yang bukan background akuntansi ya. Karena untuk hal-hal yang sifatnya substansi dari suatu entitas ekonomi itu diperlukan ahli yang di bidangnya. Ya, kemudian collection of audit evidence. Jadi ketika mengumpulkan bukti, itu apa saja yang perlu diperhatikan. Yang pertama, not everything can be examined, so samples are collected. Jadi karena audit itu prosesnya, waktunya terbatas ya.
maka tidak semua bukti itu kita audit, tapi kita sampel ya. Nah, di sini kemampuan auditor dalam menentukan sampelnya itu apa, itu sangat penting ya. Karena kalau salah sampel, itu nanti opini audit kita juga bisa salah. Kemudian observation activates to be audit. Jadi kita observasi dulu aktivitas-aktivitas yang ada di dalam perusahaan atau unit yang kita audit ya. Kemudian mereview dokumen, tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman terkait dengan proses or internal control ya. Jadi setiap organisasi itu memiliki internal control yang berbeda-beda karena struktur organisasinya juga berbeda meskipun jenis perusahaannya sama. Maka untuk mengetahui bagaimana proses atau kontrol yang dilakukan di sebuah perusahaan itu kita perlu mereview documentation-nya. Kemudian discussions ya, discussion ini penting untuk mendapatkan feedback ya dari hasil review kita ya. Jadi sebagai auditor itu kita tidak boleh gegabah gitu ya. Ketika kita menemukan bukti, maka kita konfirmasi dulu melalui proses diskusi. Nah, diskusi ini juga diskusi dengan tim sesama auditor dan juga diskusi dengan auditee atau pihak-pihak terkait atau para stakeholders. Ya, ini penting sekali untuk discussion ini. Kenapa discussion diperlukan? Ini sebetulnya adalah untuk mengurangi bias ya. Jadi opini audit itu haruslah objektif, maka untuk mengurangi bias kita tidak hanya mendasarkan pada bukti, tetapi kita juga melihat bagaimana hasil diskusinya. Kemudian dengan questionnaires ya, questionnaires ini untuk menyederhanakan proses diskusi ya. Jadi untuk hal-hal yang perlu diketahui tetapi tidak dibutuhkan sesuatu yang mendalam, maka tidak perlu melalui jalan diskusi, kita cukup dengan kuesioner saja. Kemudian physical examination itu adalah pengujian secara fisik ya, jadi cek fisik. Misalnya kalau di dalam financial report itu dikatakan bahwa asetnya 1 miliar. Nah, 1 miliar terdiri dari apa saja, itu dicek gitu ya. Nah, itu adalah physical examination. Kemudian confirmation. Ya, kita konfirmasi dengan pihak ketiga ya, atau external third parties. Siapa saja ya, yaitu adalah pemegang saham, kemudian mitra gitu ya, vendors, customer. Nah, itu adalah third parties. Nah, untuk mendapatkan keyakinan atas saldo-saldo yang ada di dalam neraca, kita perlu konfirmasi ya. Confirmation ini tujuannya adalah untuk testing balance ya, jadi menguji saldo ya. Kemudian reperformance ya, atau recalculation to test value ya, jadi penghitungan ulang ya, penghitungan ulang untuk melihat kinerja. Kemudian vouching adalah examination of supporting documents ya, jadi vouching itu dari catatan ke voucher atau bukti transaksi ditelusur gitu ya. Di catatannya ini ada transaksi senilai 100 juta misalnya kepada PT ABC untuk pembelian apa, nah itu di-trace ya, ditelusur ke bukti ya. Kebalikannya adalah tracing ya, vouching dan tracing ya. Jadi ini adalah penelusuran sebetulnya. Kemudian analytical review ya, melakukan review secara analitis, artinya di sini ada formula atau rumus-rumus tertentu untuk melihat hubungan antar akun di dalam laporan keuangan, juga untuk melihat trennya ya. Examining relationship and trend ya. Jadi kecenderungannya itu seperti apa ya. Kalau kecenderungan omsetnya menurun atau naik itu kenapa? Nah, ini adalah analytical review ya. Kemudian mengevaluasi bukti audit ya. Jadi karena tidak memungkinkan untuk diaudit
satu persatu buktinya, maka digunakan sampel. Nah, kita harus mengetahui mana-mana sampel yang masuk dalam kriteria, mana yang tidak. Maka kita lakukan evaluasi ya. Pertanyaan untuk men-trigger evaluasi ini adalah does evidence support favorable or unfavorable conclusion ya. Jadi bukti-bukti yang kita kumpulkan itu sebaiknya adalah yang mendukung conclusion ya. Kemudian tentang materialitas ya. Jadi bukti yang bagus itu yang material ya. Jadi kita hanya akan ngecek sesuatu yang material. Materialitas adalah how significant is the impact of the evidence ya. Jadi seberapa signifikan bukti itu berdampak kepada laporan keuangan. Kemudian reasonable assurance ini adalah some risk remains that the audit conclusion is incorrect ya. Jadi resiko-resiko yang mungkin akan terjadi kalau hasil audit kita itu tidak benar. Kemudian communication of audit conclusion ya. Jadi setelah kita membuat kesimpulan sementara dari hasil audit, maka kita perlu mengkomunikasikannya kepada stakeholder dan auditee ya. Caranya kita tulis dulu ya, written report summarizing audit findings and recommendation kepada manajemen, audit committee, kemudian board of directors, kemudian other appropriate parties ya. Jadi hasil dari temuan audit ini dikomunikasikan dulu kepada manajemen ya. Jadi direktur dan jajarannya, kemudian audit komite yang ada di perusahaan, kemudian board of director atau komisarisnya juga diberitahu gitu ya. Kemudian other appropriate parties ya atau stakeholder lain yang memang dia punya kepentingan untuk mengetahui hasil audit ya. Ini harus dikomunikasikan ya. Misalnya audit terkait dengan dana hibah. Nah, itu berarti pemberi hibah juga perlu diberitahu hasil audit ya. Kemudian misalnya kita mengaudit tentang laporan keuangan daerah, maka juga kita perlu memanggil stakeholder ya untuk mewakili terkait dengan temuan tersebut ya. Kemudian risk-based audit ya, determine the truth, fraud and error tracing the company. Jadi kita harus bisa menghitung ya atau memprediksi ancaman-ancaman berupa fraud dan error yang terjadi di perusahaan. Kemudian identify the control procedure that detect or correct the threat ya. Jadi mengidentifikasi prosedur pengendalian ya yang berupa tindakan preventif, detektif, dan korektif. Kemudian mengevaluasi prosedur pengendalian ya dengan cara sistem review ya. Jadi mereview secara sistematis itu. Kemudian juga melakukan test of control. Kemudian mengevaluasi kelemahan dari pengendalian untuk mengukur bagaimana dampaknya terhadap lingkungan, kemudian waktu dan prosedur-prosedur tambahan yang diperlukan ya. Nah, bagaimana dengan information system audit ya? Tujuannya adalah untuk mereview dan mengevaluasi internal control yang melindungi sistemnya. Kemudian tujuannya ini ya. Maksud dan tujuannya ya. Jadi kalau maksudnya itu untuk mereview, tujuannya adalah yang pertama overall information security ya. Kemudian program development and acquisition ya. Jadi untuk pengembangan program, juga untuk modifikasi ya. Serta untuk computer processing ya. Sumber file-file sumber dan file-file data. Ancamannya ini ya, ancaman di dalam sistem informasi adalah ancaman yang sifatnya accidental or intentional damage to system asset. Jadi sesuatu yang accidental, tidak sering terjadi gitu ya, hanya sesekali gitu ya. Kemudian unauthorized access yang tidak diotorisasi, kemudian disclosure ya,
or modification of data and program. Yang ketiga adalah pencurian. Nah, ini ada biasanya fisik dan non fisik ya. Jadi data juga bisa dicuri seperti kemarin yang Anda tonton di film Who Am I gitu ya, ketika mencuri data gitu. Nah, data juga bisa dicuri, fisik juga bisa dicuri ya. Jadi komputernya, kemudian chipnya gitu ya, atau tempat penyimpanan data itu juga bisa dicuri. Kemudian interruption of crucial business activities ya, ada interupsi ya. Ada gangguan di dalam aktivitas bisnis. Ya. Kemudian program development and acquisition adalah inadvertent programming error due to misunderstanding system specification or careless programming ya. Kemudian juga instruksi yang tidak diotorisasi, yang tiba-tiba dia masuk ke dalam program ya. Kemudian juga yang perlu dikembangkan adalah tentang pengendaliannya ya. Management and user authorization and approval through testing and proper document. Ya, kemudian objektif yang ketiga dari audit system information adalah program modification ya, untuk modifikasi program. Yang pertama adalah source code comparison, yang melakukan pembandingan ya, studi banding sumber-sumber kode. Nah, ini apakah coding gitu ya, coding yang dilakukan itu sudah efisien atau belum. Nah, ini kita banding-bandingkan. Kalau memang perlu perbaikan, kita perbaiki. Kemudian reprocessing ya, pemrosesan ulang. Use of source code to rerun program and compare for discrepancies. Jadi menggunakan kode-kode sumber untuk menjalankan ulang program ya, dan juga untuk membandingkan program yang lama dengan program yang baru. Kemudian parallel simulation, melakukan simulasi atau uji coba secara paralel ya. Jadi program lama dengan program baru digunakan secara bersama-sama untuk memproses data yang sama. Nanti kita bandingkan ya, apakah program baru yang sudah dimodifikasi itu kinerjanya lebih bagus daripada program yang lama ya, dengan hasil yang sama, lebih cepat, lebih akurat. Kemudian yang tujuan yang keempat adalah computer processing ya. Nah, ini pemrosesan komputer ini digunakan untuk mendeteksi sistem files atau kegagalan sistem yang terkait yang terdiri dari erroneous input ya. Jadi input yang tidak semestinya, kemudian improper correction of input error ya. Jadi error di dalam input, kemudian proses erroneous input, improper distribute or disclose output. Ya. Di sini input itu adalah titik krusial dalam menghasilkan data yang berkualitas. Jadi makanya di dalam input ini penting sekali kita lihat bagaimana kualitas inputnya, kemudian proses penginputannya apakah sudah proper atau belum gitu ya. Kemudian nanti pendistribusian dari output ya. Jadi tidak boleh output dari sistem itu disalahgunakan karena distribusi yang tidak baik. Kemudian concurrent audit teknik ya, atau teknik audit concurrent ya. Jadi audit itu biasanya dijalankan bersamaan dengan activities ya, business activities. Jadi kita tidak bisa menghentikan business activities karena ada proses audit, kan nggak bisa ya. Berhenti dulu, jangan beraktivitas karena ada audit. Nah, audit kan nggak mungkin sejam 2 jam ya, pasti berhari-hari. Nah, itu akan sangat merugikan. Maka proses audit itu dilakukan bersamaan dengan business activities. Nah, bagaimana seperti itu ya? Kan kita susah kalau misalnya cash of name, stock of name, itu kan posisinya harus berhenti gitu ya. Nah, maka di sini ada suatu teknik ya, bagaimana business activities tetap berjalan dan audit itu bisa dilakukan.
Ya, continue system monitoring while live data are processed during regular operating hours. Jadi tetap dilakukan pemrosesan data ya secara live gitu ya. Tetap dilakukan. Kemudian using embedded audit modules. Jadi gunakan modul audit ya atau sarana audit yang dia melekat ke dalam sistem. Ya, nah ini biasanya kalau misalnya poaching tracing tadi itu bisa dilengkapi dengan audit trail. Jadi di dalam sistemnya itu nanti sudah ada jejaknya ya, data ini didapat dari mana, kemudian didistribusikan kemana. Nah itu adalah audit trail ya. Kemudian program code segment that perform audit function ya, report test result and store the evidence collect for auditor review. Ini contoh-contohnya ya. Jadi apa yang dilakukan untuk melekatkannya embedded audit modules pada computer processing-nya. Jadi kita lekatkan, kita jadikan satu supaya tidak mengganggu aktivitas bisnis yang sudah berjalan ketika audit dilakukan ya. Tipe-tipe dari concurrent audit. Yang pertama integrate test facility ya, menggunakan fictitious inputs ya. Kemudian snapshot teknik ya, teknik snapshot itu adalah potret cepat ya, memotret secara cepat dan tepat gitu ya. Master file before and after update are stored for specially marked transaction ya. Jadi di periode-periode cut off itu diberikan tanda gitu ya, diberikan tanda nanti untuk snapshot ini istilahnya ya, teknik snapshot. Kemudian sistem control audit review file atau SCARF ya. Nah, ini adalah suatu file khusus yang menyimpan data-data monitoring gitu ya dari suatu transaksi. Kemudian audit hooks, notify auditor of questionable transaction. Jadi memberikan notifikasi kepada auditor untuk transaksi-transaksi tertentu yang memang perlu untuk diberikan perhatian khusus gitu ya. Audit hook. Kemudian continuous and intermittent simulation ya. Jadi menggunakan simulasi secara berkala atau berkesinambungan ya. Bisa dengan SCARF untuk di BMS ini contohnya ya, similar, hampir sama ya. Jadi continuous and intermittent simulation itu hampir sama dengan SCARF. Ya, teknik SCARF. Ya, kemudian sumber data dan data file. Nah, yang namanya data itu harus memiliki akurasi, integritas, dan aman ya, pengamanan data. Ya, oke. Ya, oke. Jadi itu adalah materi untuk chapter 11 ya. Intinya adalah terkait dengan apa saja yang perlu disiapkan ketika kita menggunakan teknologi di dalam pemrosesan data, bagaimana proses pemeriksaannya, tentu ada sedikit berbeda karena kita tidak paper based ya. Nah, untuk melengkapi kompetensi ini, Anda silakan menonton video audit common language yang sudah ada di silabus ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.